Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak mengedarkan sabu-sabu, seorang pria dibekuk tim Salimado Satres Narkoba Polres Sijunjung. Kakak dan adik pengedar sabu-sabu di tanah datar diringkus polisi. Bayi perempuan dibuang di depan rumah seorang warga di Padang. Tim Salimado Satres Narkoba Polres Sijunjung membekuk Megrio Andika di tepi jalan di Jorong Taratak Baru, Kenagarian, Padang Lawe Selatan, Sijunjung pada Kamis siang pekan silam. Diduga pelaku hendak mengedarkan sabu-sabu di wilayah itu. Namun pelaku yang tak menyadari jika dirinya telah dibuntuti polisi dengan santai menyusuri jalanan untuk menemui pelanggannya. Dan pada saat yang tepat, polisi meringkusnya. Pelaku yang merupakan target operasi hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan wali Jorong setempat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sedang sabu-sabu siap edar seberat lebih dari 6 gram, beserta sejumlah uang tunai. Kepada polisi, ia mengakui barang haram itu miliknya. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dengan inisial CR di sebuah lokasi, tepatnya di Jalan Raya Jorong Taratak Baru, Kenagarian, Sijunjung. Pelaku berhasil kami amankan dengan barang bukti diduga jenis sabu-sabu dengan jumlah berat lebih kurang 6,14 gram. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Satres Narkoba Polres Tanah Datar menangkap 2 pemuda yang merupakan saudara kandung di rumah orang tua mereka di Jorong Ampalu Kete, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar pada Kamis pekan lalu. Saat mengetahui kedatangan petugas, Fisko dan adiknya Vicky sempat berusaha membuang barang bukti sabu-sabu, namun upayanya gagal karena diketahui petugas. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan yang juga disaksikan wali Jorong setempat. Sebanyak 11 paket sabu-sabu siap edar dan 1 bungkus kecil daun ganja kering berhasil disita petugas. 2 kakak beradik ini digiring ke Mapolres Tanah Datar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bukannya membimbing adiknya, Fisko, sang kakak yang merupakan residivis pada kasus yang sama ini, justru mengajarkan adiknya untuk terlibat bisnis haram narkoba. Pada hari ini kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang beradik kakak yang merupakan pelaku peredaran narkoba di daerah Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pada 2 orang ini, di rumahnya kami mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket dan juga narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket. Kemudian itu yang 1 orang yang kakaknya inisial V merupakan residivis sudah pernah tertangkap 1 kali. Keduanya bersiap menghadapi tuntutan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Warga sebuah perumahan di Kelurahan Parak Lawe, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang diletakkan begitu saja oleh orang tuanya di sofa depan rumah warga pada Kamis malam pekan silam. Bayi perempuan yang dibungkus selimut itu masih mempunyai tali ari. Warga yang menemukannya mengantarkan bayi itu ke rumah seorang bidan di kawasan Parak Lawe.
Polisi dari sektor Lubuk Begalung yang mendapat laporan warga datang ke lokasi untuk melihat kondisi bayi dan sekaligus melakukan penyelidikan. Bayi itu memiliki berat 2,8 kg dan panjangnya 49 cm. Bayi malang yang baru lahir dan dibuang oleh orang tuanya itu selanjutnya dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Bayi itu pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah. Dia kaget mendengar suara bayi menangis dari arah luar rumahnya. Ketika dicari sumber suara tangisan itu, ternyata ada sesosok bayi yang diletakkan di atas sofa di teras rumahnya. Risiko Pak, cuman nyo sedang menangis, awak tengok. Awak tengok satu, awak imbau warga. Jam berapa tadi itu? Jam 10. 10 malam ya Bu ya. Itu jenis kelamin Ibu tahu tadi? Nggak tahu, awak nggak ada membuka, nggak ada tengok-tengok, cuman awak nampak anak bayi menangis. Pak. Saya langsung cek TKP, rupanya informasinya di Puri Lestari Paralawe, tempat saya udah melintas juga sini. Memang ada kejadian orang meletakkan anak di sini, ketemu sama Ibu An, saya langsung di sini ketemu sama Ibu An, dan pada saat itu tindakan yang saya lakukan memanggil RT, langsung kita koordinasi dengan masyarakat, anak dalam keadaan sehat. Setelah kita langsung dibawa ke Bidan Paralawe, kondisi anak dalam keadaan sehat. Hingga Minggu sore, polisi dari sektor Lubuk Begalung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas penemuan bayi perempuan yang membuat geger warga perumahan itu. Alfi melaporkan dari Padang. Oke, Pak. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, remaja Masjid Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, menggelar pawai obor pada Kamis malam pekan silam. Pawai diawali dengan gendang tasa di atas sebuah kendaraan yang dilakukan oleh remaja Masjid Nailul Khairat yang berjalan perlahan. Di belakangnya diikuti oleh peserta murid-murid TPA dari 18 masjid dan surau yang ada di Nagari Sikabau. Tak ketinggalan para pelajar, baik sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, juga ikut memeriahkan kegiatan itu sambil membawa obor. Sepanjang perjalanan sejauh lebih dari 1 kilometer, mereka mengumandangkan selawat Nabi dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pawai obor ini pun disambut warga dengan penuh antusias. Dalam rangka dalam Tahun Baru Islam, selama kegiatan pada hari ini sangat ramai dan kita sangat memuaskan karena semua surau mengikuti dan sangat ramai, dan orang-orang tua sekaligus wali murid mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan masuknya Tahun Baru Islam, sekaligus untuk memberikan nuansa keagamaan kepada generasi muda. Kalau kegiatan ini mungkin menyambut 1 Muharram atau Tahun Baru Islam yang sudah diadakan setiap tahunnya. Kami dari panitia remaja masjid mengajak 18 TPQ, TPSI, mungkin peserta pawai obornya mungkin ada 1.000 kurang. Untuk pemerintah setempat lebih semarak untuk merayakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang memperoleh dukungan sepenuhnya dari pemerintah Kecamatan Pulau Punjung. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.